Sebenarnya bonus demografi itu apa? Apa bonusnya tiket umroh? Atau hanya kuota internet 2 GB? Coba jelaskan, Pak. Contohnya di PHI aja ya. Kita ini lembaga pelatihan yang edukasi. Jadi orang-orangnya sebetulnya orang-orang pinter semua ini. Gitu ya. Karena ini menuntut untuk kita jadi bodoh. Karena akhirnya bikin kekonyolan ya. Iya. Kalau misalkan UMKM yang mendorong itu saya udah sering lihat, Pak, kalau di Cianjur Oh, sebenarnya. sering banyak ya? Bener, banyak. Kayak tukang bakso, gitu, tukang somai. Itu kan sebagian kecil dari UMKM nih. Betul. Itu mereka mendorong gerobak. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Agas, tentunya di channel YouTube PHI Official. Sekarang sudah berganti nama, Pak ya? Betul. Sekarang sudah berganti nama, balik lagi di sajian video minggu setiap minggunya, yaitu Cangkir, berbincang dan berpikir. Di mana pada hari ini seperti biasa saya sudah ditemani oleh Bro Rizky. Gimana kabarnya, Bro? Sehat? Alhamdulillah, Pak Gas. Ada yang mau disampaikan mungkin buat penonton? Oh, ada nih. Oke. Buat teman-teman cangkir yang ada di seluruh Indonesia, kita lagi buka pelatihan barista nih. Nah, pelatihan barista ini ada 3 level, jadi tinggal kalian cek saja yang sesuai ya. Di situ ada level basic yang paling rendah gitu ya, sampai yang tertinggi itu level advance gitu. Jadi pelatihan barista ini juga kita akan bantu ya untuk penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri. Untuk lebih lanjut bisa cek di website kami ya, www.puncakhotelinstitute.com. Gitu aja paling, Bro Agas. Oke, siap. Dan pada hari ini tentunya kita akan bahas hal-hal atau isu yang saat ini sedang naik di masyarakat. Tidak lain tidak bukan yaitu isu bonus demografi. Tentunya pada hari ini kita akan membahas apa itu bonus demografi dari sudut pandang kami sebagai tenaga pengajar di lembaga pelatihan dan keterampilan. Dan kita sudah ditemani dengan Bro Rizky yang tentunya berpengalaman dalam dunia pelatihan dan juga keterampilan. Nah, kita akan bertanya kepada beliau nih. Sebenarnya bonus demografi itu apa? Apa bonusnya tiket umroh? Atau hanya kuota internet 2 GB? Coba jelaskan, Pak. Biar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Karena masyarakat tentu menilai bahwa bonus itu bonus hadiah gitu. Jadi sebenarnya apa itu bonus demografi? Nah, thank you Pak Gas. Sedikit ya. Bonus itu bukan gift ya atau hadiah ya. Tapi lebih kepada kita harus mempersiapkan. Di analisis ya, analisa expert gitu kan, bahwa bonus demografi ini akan terjadi di 2030 ya. Sampai 2045 gitu. Artinya sebelum masuk ke 2030 kita itu berproses. Betul. Berproses. Tentunya buat anak-anak muda lebih kepada produktivitas gitu. Produktivitas daripada yang usia yang sudah tua ya tentunya ya. Anak muda ini penting nih, persiapan bonus demografi ini ya. Bukan artinya 2030 kita menjadi negara maju, bukan. Tapi bagaimana kita mempersiapkan untuk ke sana. Ini bisa jadi berhasil atau tidak, tentunya balik lagi ke masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Oke, gitu. Betul. Nah, ini gambaran singkat ya, Pak Gas ya. Betul. Nah, itu jadi intinya seperti kita ikutan kuis.
tidak sekonyong-konyong itu dapat hadiah, Pak ya. Betul. Nah, tapi betul. ada challenge di sana Hmm. bagaimana kita untuk mendapatkan semua itu. Hmm. Nah, balik lagi sekarang demografi kita itu kan luar biasa nih. Betul, betul. Di mana usia produktif masyarakat Indonesia itu mencapai 69,8%. Hampir 70% nih. Sebenarnya faktor apa saja yang dibutuhkan di masyarakat ini untuk bisa mencapai bonus demografi ini secara maksimal? Oke. Pertanyaannya sangat bagus ya. Sebelum kita seperti apa mempersiapkan ke sana, tapi kita harus melihat dulu saat-saat ini, di tahun-tahun ini, anak-anak muda itu udah bagus sebetulnya. Kita bisa lihat bahwa munculnya film Jumbo gitu kan. Itu kan bagian dari prestasi. Gitu kan. Prestasi bahwa anak muda itu ternyata bisa berkreasi, bisa menghasilkan film-film yang berkualitas. Betul. Terus juga U17 nih, timnas. Yang sekarang lagi hype-nya kan, lagi naik-naiknya. Artinya apa? Anak muda itu siap sebetulnya. Gitu, anak muda gitu tuh udah siap gitu kan. Yang U17 ini kan siap untuk berlaga di Piala Dunia ya. Betul. Nah, artinya bahwa anak muda ini ya based on prestasinya sudah mulai kelihatan. Gitu. Yang jadi masalah adalah kita cari masalahnya dulu nih. Untuk masuk ke 2030 ini untuk menjadi negara kuat ya. Negara kuat karena kita tahu bahwa yang sudah berhasil itu seperti China dan juga India. Gitu. Karena populasinya banyak. Betul. Populasinya banyak, bisa dimanfaatkan dengan baik masyarakatnya, bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan juga punya orang ahli-ahli di bidangnya. Jadi jangan heran ketika kita lihat bahwa di perusahaan-perusahaan besar itu rata-rata CEO-nya orang India. Iya. Artinya apa? Orang SDM-nya itu udah mulai kelihatan bahwa ini yang berkualitas loh. Gitu. Nah, apa yang menjadi faktor penentu gitu ya untuk masuk ke tahun 2030 menjadi Indonesia emas. Ya, bukan Indonesia cemas. Artinya kita harus punya namanya skill ya. Yang namanya skill. Skill apa sih yang dibutuhkan gitu kan? Untuk masa sekarang ini. Betul, proses nih gitu kan. Kita tahu bahwa skill yang dibutuhkan saat ini adalah yang relevan dengan pekerjaan. Gitu ya. Jadi kalau kalian itu kuliah ya, kuliahnya itu mungkin akuntansi. Ya, akuntansi. Ternyata sekarang itu lebih banyak menjadi lowongan pekerjaan yang kita lihat itu lebih kepada hospitality misalkan. Otomatis yang lulus S1 akuntansi itu banyak. Tapi bagaimana kita bisa menyerap gitu ya, menyerap dan beradaptasi terhadap era saat ini. Jadi kita harus punya skill ya S1-nya akuntansi, mungkin skill lain itu bisa barista. Gitu ya. Jadi ada skill sampingan. Betul, tambahannya. Jadi nilainya itu adalah mungkin bagus nih untuk bisa dipekerjakan. Bisa antar jadi kepala toko yang bisa bikin barista atau bisa ngitung uangnya. Jadi ibaratnya multi talent lah. Itu multi talent. Nah, itu secara garis besar lah gambaran bahwa kita harus siap dari sekarang ya. Bukan nyantai-nyantai ngopi 2030 kita jadi kaya raya. Tapi kita harus kejar proses itu. Betul. Nah, itulah challenge-nya sebenarnya untuk meraih bonus demografi kita saat ini. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan itu. Di samping faktor
pendidikan juga, Betul. kan. Kemudian di sana ada sumber daya manusianya juga, dan juga mungkin lebih ke fasilitas dari negara juga mungkin ya. Betul, betul. Iya, iya. Dan di sini peran penting pemerintah dan juga masyarakat itu sangat apa ya, sangat tinggi untuk bisa mencapai Indonesia emas yang tadi diterangkan oleh Bro Rizky. Nah, ini saya mau bertanya nih, karena masih minimnya usia-usia produktif di kita ini terhadap pendidikan dan juga keterampilan, Pak. Ini data yang saya himpun, cuman ada 30,22% usia produktif ini yang menyelesaikan pendidikan SMA dan sederajat. Dan cuman 10,15% yang lulus di perguruan tinggi. Nah, ini otomatis kan ini terlalu jauh untuk tidak setengahnya. Tidak nyampe setengahnya ini, Pak. Gimana tanggapan? Untuk membuat masyarakat itu aware lah atau peduli terhadap keterampilan dan pelatihan ini. Oke, thank you. Sebetulnya gini, yang pertama adalah peran pemerintah ya. Betul. Artinya membuka lapangan pekerjaan. Jadi kita lihat bahwa lulusan perguruan tinggi S1 gitu, secara keseluruhan itu per tahunnya itu sekitar 2 juta. 2 juta orang. 2 juta orang. Ya. Ditambah lagi yaitu yang tidak melanjutkan sekolah misalkan, yang mau siap bekerja. Nah, gitu kan. Ditambah lagi dengan yang PHK, terus cari lagi pekerjaan dan lain sebagainya, itu sekitar 11 juta orang yang belum menentukan kemana untuk bekerja. Gitu kan. Ditambah lagi ada berita yang menarik, 1945 itu memundurkan diri jadi CPNS. Oh iya, saya sempat baca beritanya tuh. Kan sempat baca kan? Ya hampir 2000 ya. Hampir 2000. Itu kan kalau ditambah otomatis pengangguran kita meningkat. Betul, gitu, betul. Nah, yang pertama adalah peran pemerintah. Peran pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Karena anak muda atau seperti kita sebenarnya siap gitu kan. Siap. Apalagi ditopang dengan banyaknya lembaga pelatihan. Betul. Yang bisa meningkatkan skill, reskilling, upskilling, upgrading skill dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kita itu kita lihat flashback ke belakang gitu ya. Kita melihat bahwa pendidikan di Indonesia itu menurut saya kurang relevan dengan dunia pekerjaan. Oh iya, gitu ya. Kita bisa cek ya, ketika ujian sekolah itu yang ditanyakan, kapan meninggal Pangeran Diponegoro? Kapan lahir di Pangeran Diponegoro? Ketika bekerja ada nggak pertanyaan seperti itu? Betul. Gitu kan? Ada nggak pekerjaan yang sesuai dengan Pangeran Diponegoro misalnya? Jadi nggak relevan gitu kan. Nah, nggak relevan ini ya harus kita upgrade lagi. Di luar itu, di luar namanya pendidikan secara formal. Masuk ke namanya pendidikan non formal. Ya ikut pelatihan, ya mungkin kalian bisa upgrade skill di luar pendidikan yang bisa diserap oleh kebutuhan pasar kerja. Gitu. Ini penting. Jadi tragis sekali bahwa kita melihat angka-angka itu. Mungkin itu secara keseluruhan. Kita ambil saja kota tercinta kita. Cianjur ya. Cianjur ini Jawa Barat merilis bahwa Cianjur itu nomor 6 termiskin di Jawa Barat. Menjadi kota termiskin nomor 6 di Jawa Barat. Gitu kan. Artinya apa?
ya artinya apa? SDM-nya otomatis kurang berkualitas. Kurang berkualitas. Kalau kita urutan lagi berkualitas, mungkin ada yang sekolahnya tamatan SD, SMP, nggak sekolah, nggak bekerja, nggak ngapa-ngapain dan lain sebagainya, gitu. Otomatis angka-angka itu memperlihatkan bahwa Indonesia itu menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat. Betul. Terlebih lagi dengan sekarang nih, ya, mohon maaf, ada regulasi-regulasi yang sulit mungkin Pak. Jadi investor malas datang ke kita. Kita juga tahu kan baru-baru ini LG yang akan mendirikan electric vehicle di Indonesia kan, yang akhirnya dicabut. Itu berapa biaya investasinya itu 129 triliun kalau nggak salah, atau 100 lebih lah. Nah ini faktor-faktor itu sebenarnya menghambat nggak untuk Indonesia Emas ini? Untuk menuju ke sana, yaitu jelas lah. Ya. Ya. Kita berpikir secara kecil dulu ya. Dari sudut pandang saya sendiri bahwa misalkan di Cianjur nih, Cianjur tuh luas cakupannya sungguh besar ya. Gitu kan. Kalau kita mendatangkan investor dari Cina, dari Korea, dari India gitu kan, untuk membuka pabrik di sini sangat memungkinkan. Pertanyaannya adalah regulasi aturan yang ada di daerah kita memadai apa? Tidak. Betul. Artinya dipermudah nggak? Betul. Kalau dipermudah, otomatis ya lapangan pekerjaan semakin banyak. Betul. Gitu, Penyerapan tenaga kerja pun lebih optimal mungkin ya. Betul. Tapi ada stimulus lain yang bisa menaikkan angka, menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Cianjur. Yaitu dengan membuka atau mendorong usaha kecil dan menengah. UMKM. Betul ya. UMKM mendorong gitu. Dorong dari pemerintah daerah, misalkan bikin event atau bikin apa supaya orang itu mau berjualan, mau berwirausaha dan sebagainya. Ibaratnya dengan hal kecil ini bisa menyerap namanya tenaga pekerja baru. Oke, gitu, iya betul. Tapi kalau misalkan UMKM yang mendorong itu saya udah sering lihat Pak kalau di Cianjur sebenarnya. Sering banyak ya? Benar, banyak kayak tukang bakso, gitu, tukang somai. Itu kan sebagian kecil dari UMKM nih. Betul. Itu mereka mendorong gerobak. Benar. Jadi sering kita lihat juga ya. Sering. Jadi UMKM yang didorong itu banyak sebenarnya. Iya benar. Tapi UMKM yang berhasil tuh sedikit sih. Ya mungkin selain adanya regulasi tadi yang mungkin agak sedikit ribet ya, belum lagi gangguan dari oknum ormas yang merupakan apa ya kalau bisa dibilang penyakit lah ya itu ya. Nah ini balik lagi tadi banyaknya pendidikan atau pelajaran mungkin ya yang tidak relevan dengan sekarang ini. Kita tahu saat ini dunia udah memasuki era serba digital Pak. Dan di Indonesia sendiri itu tenaga kerja yang mampu menguasai digital dasar itu atau bisa menguasai komputer lah atau internet gitu hanya 12,26%. 12,6%. 12,26%. Itu sangat jauh kan. Jadi orang-orang masih mohon maaf buta digital gitu, buta teknologi lah. Literasi digitalnya kurang. Betul. Ya. Nah, ini bagaimana nih masukan atau misalkan atau saran untuk kaum produktif ini biar bisa lebih in untuk saat ini? Ini berarti pertanyaannya bagaimana
mendorong ya Betul. anak muda ini lebih kepada digitalisasi. Betul, gitu ya. betul, betul. Yang pertama sebetulnya gini ya, bahwa anak-anak zaman sekarang itu kalau ditanya mampu. Mampu. Beli HP yang smartphone juga kan otomatis mampu. Iya, hampir satu orang satu sekarang. Satu orang satu, kecuali ada satu orang yang HP-nya banyak. Ya, betul, betul. Bahkan bisa lebih dari satu. Lebih dari satu, yaitu counter HP. Nah, itu otomatis bahwa anak muda itu kurang memanfaatkan yang dia punya. Iya. Padahal di smartphone yang harga 1 juta aja, ya, kalau ada niatan, wah saya pengen berwirausaha nih lewat digital gitu. Betul, betul. Buka toko, sekarang buka toko gratis. Betul, bisa Ya. di marketplace gitu ya. Nah, di marketplace dan lain sebagainya. Sekarang mau jualan baju gampang. Iya. Ya. Tinggal buka TikTok gitu kan, terus buka platform digital lainnya yang bisa Betul. membantu proses itu. Nah, otomatis hal itu tuh jauh di kita itu. Ya. Untuk kesana itu jauh kadang. Karena apa? Mereka dengan nyaman ya karena kok beli HP itu hanya sebagai tools untuk komunikasi. Iya. Bukan tools untuk menghasilkan uang. Iya. Gitu kan? Jadi smartphone itu hanya tools untuk komunikasi dan menghibur diri ya. Nah, Kalau di kita mah. Iya. Teman-teman harus dipahami juga, itu namanya juga udah smartphone. Jadi penggunanya itu harus bisa lebih smart daripada phone-nya itu sendiri. Nah, ini seringkali di kita ini malah terbalik, Pak. Nah. Jadi smartphone itu bisa menyerap smartnya orang itu. Jadi pemakai smartphone udah pada nggak smart kalau di kita. Ini mungkin menjadi polemik juga ya karena kita bisa lihat hal-hal yang berbau hiburan atau konyol-konyolan nih di sosial media apapun itu platformnya maupun baik itu Instagram ataupun TikTok. Kadang hal-hal yang receh itu yang sering malah jadi rame, Pak. Betul. Dibanding edukasi seperti ini kan. Ini sebenarnya masalahnya apa ini? Di mental orangnya kah atau emang harus ada evaluasi dari dunia pendidikan kita sendiri atau gimana ini sebenarnya? Sebetulnya demand dari kekonyolan ini tuh ya banyak ya. Kita bisa lihat di RI itu sebetulnya orang-orang konyol. Orang-orang konyol yang berseragam rapi gitu ya. Seperti itulah antusias bahwa ternyata masyarakat kita bisa analisis rata-rata suka yang namanya berbau horor. Yang pertama ya. Ya, benar. Yang kedua itu berbau gosip nih. Oh iya, gibah gitu. Gibah ya. Yang ketiga adalah kebodohan atau kekonyolan. Nah, artinya 3 ini orang suka gitu kan. Makanya kalau di sosial media itu di TikTok di mana 3 ini selalu ditampilkan itu paling banyak dilihat dan di-like. Iya, betul. Itu ya. Betul ya. Jadi emang market di kita itu unik gitu. Iya. Beda sama di luar negeri ya mungkin ya. Karena edukasi mungkin penting. Kalau kita contohnya di PHI aja ya. Kita ini lembaga pelatihan yang edukasi. Jadi orang-orangnya sebetulnya orang-orang pinter semua ini. Gitu ya. Karena ini menuntut untuk kita jadi bodoh. Karena akhirnya bikin kekonyolan ya. Iya. Karena mau diedukasi bagaimanapun susah orang kita itu bener. Kita udah ngomong serius, kita udah nyiapin segala rupa skemanya untuk gimana nih biar bisa mencapai penyerapan buat masyarakat. Ternyata yang konyol-konyol yang dilihat. Betul.
Ya itulah masyarakat kita, akhirnya kita bikin konten itu konyol tapi mengedukasi. Betul, Ya, betul, betul. gitu. Jadi itulah evaluasi yang harus dilakukan oleh tenaga pengajar mungkin Betul, ya. ya betul. Oke, oke, oke. Nah, untuk saat ini juga banyaknya orang pintar yang diam mungkin ya. Jadi saat ini banyaknya orang-orang pintar yang pura-pura bodoh. Tapi orang bodoh malah menjadi pura-pura pintar lalu duduk di Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih. Selain Indonesia yang memasuki bonus demografi saat ini, ada 6 negara lainnya, Pak. Di sana ada Vietnam, India, Filipina, Nigeria, dan juga Mesir. Nah, dari ke-6 negara ini bisa dibilang negara-negara yang tipikalnya samalah seperti Indonesia, negara berkembang semua. Apa faktor penyebab bonus demografi atau pertumbuhan penduduk ini menjadi besar gitu, lebih ini dibanding negara-negara maju? Seperti Jepang kan sekarang udah minim penduduknya. Korea Selatan. Betul. Itu kan negara-negara maju nih. Kenapa malah negara berkembang nih yang penduduknya makin banyak? Nah, faktor apa saja itu? Apa kesadaran dari penduduknya, masyarakatnya, atau gimana? Oke, kita lihat bahwa peningkatan populasi di negara kita itu cukup signifikan ya. Betul, betul. Daripada negara maju. Karena wilayah kita cukup banyak, bro. Cukup luas. Luas lah ya, ya, luas gitu kan. Contohnya Cina. Cina kan populasi banyak, luasannya cukup banyak juga. Iya. Artinya luas. Jadi mungkin di daerah mana, kabupaten mana, itu populasinya cukup tinggi. Kayak di Jawa Barat aja ya, gitu ya. Atau kita lihat Jakarta lah, begitu padatnya gitu kan. Tersatu sentralisasi di Jakarta itu kan bisnisnya cuman sentralisasinya di Jakarta. Betul. Jadi orang pada datang ke Jakarta untuk berubah hidupnya. Iya. Jadi banyaknya urbanisasi mungkin ya, yang dari desa. Betul. Artinya kepadatan ini di Pulau Jawa ini cukup signifikan. Padahal kalau kita lihat luasannya itu Indonesia sangat luas. Berarti kalau seperti itu pembangunan di Indonesia ini belum merata kalau. Betul. Kalau dilihat ke sana ya kita belum merata. Ya, betul, hanya tersentralisasi di Pulau Jawa. Gitu bahkan ya. IKN yang digadang-gadang mau berkembang juga sampai sekarang stuck ya. Yang di Kalimantan. Iya. Artinya populasi ini kan namanya bonus ya. Betul. Bonus ya, karena mungkin kita itu populasinya banyak gitu kan. Ada seorang pelatih bola ya yang bilang, kok Indonesia tidak bisa mencetak pemain berkualitas. Pada populasinya banyak nih. Betul. Kalau kita cari ke Papua ada gitu. Ke Maluku ada, ke Bandung, Jakarta Timur, masih banyak lah. Betul. Perwakilan yang bisa menjadi pemain bintang. Nah, itu masalahnya apa kira-kira kan? Ya, menjadi faktor kenapa kita tidak bersaing di pentas internasional. Betul. Ada yang melihat, yang menganalisis bahwa kita itu dari tubuh kurang. Ya. Tubuh kurang, jadi tidak ideal lah gitu ya. Betul. Terus dari segi fasilitas olahraganya kurang. Terus dari pembinaannya kurang. Tapi kalau dari bawah sampai atas pembinaan, fasilitas lain, mungkin Indonesia bisa menciptakan Ronaldo baru. Betul. Cuman ada satu Indonesia yang bisa menciptakan Ronaldo. Siapa? Ronaldi. Itu dari Bandung. Itu dari Bandung. Iya. Ronaldi. Almarhum bukan itu udah meninggal kan? Udah meninggal. Udah. Astaga. Cuman satu ya. Iya. Nah, ini kita itulah sangat kompleks ya kalau ke sana. Mungkin ya mudah-mudahan ke depan, apalagi kita lihat U17 yang cukup produktif yang masuk Piala Dunia, itu menjadi contoh bahwa kita bisa. Iya.
gitu. Itu menjadi motivasi juga ya Pak ya, Nah, betul. untuk anak muda lainnya. Ternyata banyak nih yang bisa itu. Nggak cuman kita ini menunggu apa ya, menunggu momen atau menunggu gift gitu, menunggu kesempatan. Justru disinilah kita harus berusaha untuk menjemput kesempatan itu. Nah, untuk ini bukannya mau membandingkan nih. Cina itu kan dengan penduduk 1,3 miliar. Dibanding Indonesia itu cuma 20%-nya paling. Cuman 285 jutaan lah. Betul. Tapi kenapa Cina itu dengan penduduk yang sangat banyak mampu apa ya? Bersaing ya. Bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Sedangkan kenapa di Indonesia ini tidak bisa itu? Apa penyebabnya bisa seperti itu, Pak? Nah, sebetulnya gini, kita bisa lihat dari GDP negara tersebut ya. Iya, iya, atau pendapatan ya. Ya, pendapatan. GDP ini akan mempengaruhi otomatis ke produktivitasan sumber daya manusianya. Iya, iya. Karena Cina ini didukung oleh pemerintahnya. Oh, jadi pemerintah kita nggak ngedukung nih. Mensupport dengan mempermudah segala sesuatunya yang dibutuhkan oleh. Nah, makanya muncul namanya home industry gitu ya. Iya. Nah, itu juga menjadi apa namanya itu kebebasan orang di sana untuk berkreasi gitu. Iya. Bahkan bikin motor juga ada yang di rumah ya. Betul. Iya. Di Cina ada yang bikin motor di rumahan. Ini di Indonesia mana ada? Yang bikin mobil listrik juga terkena uji emisi di kita. Betul. Ini kan udah apa ya, sangat melenceng jauh lah. Betul. Jadi peran pemerintah itu ada. Peran pemerintah itu ada. Sedangkan di Indonesia pemerintah nggak ada perannya ya. Iya. Nah, balik lagi nih ke isu bonus demografi nih untuk penutup kita pada hari ini. Sebenarnya bonus demografi ini merupakan sebuah bonus atau hal yang pasti kita capai atau sebuah challenge yang harus kita serius untuk menjalaninya. Gimana nih tanggapannya Pak Rizky? Ini jelas sebuah challenge ya. Sebuah challenge ya. Nggak ada keberhasilan itu tanpa proses. Betul. Kalau prediksi udah jelas 2030 ada puncaknya. Iya. Nah, tapi ketika kita melalui seperti apa gitu ya. Bisa nggak sampai ke 2030 menjadi Indonesia Indonesia emas gitu ya. Terus juga menjadi negara yang maju mungkin ya, bukan lagi berkembang lagi. Nah, yaitu poinnya yang tadi saya sudah jelaskan dari awal sampai akhir. Tentunya itu kita gini, pendidikan itu akan terasa 12 tahun berikutnya. 12 tahun. Maksudnya gimana nih? Jadi pendidikan itu intangible gitu ya. Tidak bisa dirasakan, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Oh, jadi gitu. Intangible gitu kan. Iya. Seperti gitu, investasi lah gitu. Betul ya. Jadi ketika anak-anak ini mengenyam pendidikan dengan baik, terus bisa terserap di dunia kerja, apalagi di luar negeri, bisa bikin apa dan lain sebagainya, itu kan menjadi suatu keberhasilan. Betul. Gitu ya, suatu keberhasilan. Nah, ini yang harus kita siapkan sebagai anak muda ini adalah perbaiki skill ya tentunya. Perbaikan skill. Ya, perbaikan skill untuk kita bisa adaptasi di era saat ini. Betul. Gitu ya. Bisa bersaing lah. Betul. Ya. Jadi jangan sampai kita hanya pendidikan formal saja. Betul. Tapi kita juga harus punya namanya pendidikan yang lain yang bisa merubah hidup kalian dengan skill-skill yang mungkin saat ini. Jadi AI sepertinya AI ya. AI ini bukan menjadi ancaman sebetulnya. Betul. AI itu bukan menjadi ancaman, tapi bagaimana SDM kita bisa memanfaatkan AI tersebut. Betul. Gitu. Iya. Nah, ini yang harus diperhatikan buat anak-anak muda khususnya. Penting lah ya, penting untuk kita bisa mengupgrade atau belajar skill-skill lain yang bisa meningkatkan produktivitas kalian. Iya. Ya, sebenarnya saya juga merasa sedih ya.
Karena banyaknya anak muda yang sekarang ini susah mendapatkan pekerjaan. Nyari pekerjaan, ngelamar ke sana kemari, mencari alamat, ternyata alamat palsu, tapi bukan itu lagu Ayu Ting Ting. Seperti tadi aja Pak, contohnya di sebelah kantor kan ada outlet es krim nih. Betul. Betul kan? Untuk 2 lowongan saja yang melamar itu bisa ratusan. Banyak Jadi sekali, kalau kalian tidak bisa bersaing untuk upgrade skill kalian, itu udah pasti ketinggalan lah, ya. Kecuali Betul. kalian punya orang dalam. Nah, kami tentunya di dunia pelatihan dan pendidikan ya. pendidikan ini merasa iba atau merasa sedih melihatnya Pak ya. Jadi manfaatkanlah lembaga-lembaga pelatihan dan pendidikan ini sebaik-baiknya untuk kalian mengupgrade skill. Nah, seperti yang tadi dibilang Pak Rizky di awal, kita ada kelas-kelas lain untuk mengupgrade skill kalian. Tentunya dengan pasar yang lebih kekinian Pak ya. Betul, betul. Tuh. Nah, kasihan kan kemana-mana cari kerja gitu kan. Tahunnya nggak keterima, ditambah HRD yang rese gitu. Pulang-pulang cuman bisa pakai headset, melamun, lagunya lagu apa Pak? Lihatlah dan bukan. Nah, Eri Blind. Searching Eri Blind. Ya, itulah Cangkir edisi hari ini. Semoga banyak bermanfaat Pak ya. Betul. Untuk kaum-kaum muda dan kaum-kaum produktivitas yang ada di Indonesia. Sekian pembahasan dari kami, kita tutup. Salam Cangkir, berbincang dan berpikir.